Pengharapan kepada Bapak Baharudin Esos MSI dipersilakan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Untuk ceramah kita pada malam hari ini yaitu Ustaz Ilham di Kumbang berpulangkan MPD. Selamat datang Pak Ustaz di Masjid Al-Arafah. Mudah-mudahan Pak Ustaz tidak sesat tadi ya. Yang kami hormati Pak RT ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang berakhir pada malam hari ini. Bapak-bapak tokoh masyarakat dan ulama, cerita Pak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Pak Haji Zarnedi ya, dan raja kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terlaksana dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Pertama, beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan rapat di masjid ini. Pertama, rapat mungkin ada yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kami sampaikan bahwasanya untuk ketua komandan itu Bapak Ustaz Dedi Wardi ya, Dedi Wardi, kemana beliau itu tahun yang lalu itu sebagai sekretaris kepada ketua kegiatan komandan. Dilayani dengan baik ya. Ada disampaikan juga kata kami Pak bagaimana begini ya. Biasa kita Ustaz Ilham Kumbang Terulakani MPDI. Namun sebelum Ustaz kami persilakan Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaum muslimat hadirin wal hadirat, yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak dihimbaukan gelar. Insyaallah semua kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang dibuat kegiatan seperti ini. Nah, artinya apa? Pada malam hari ini Isra Mi'raj kita sedikit tentang Isra, dan ba'da Isya baru Mi'raj. Jadi yang pulang setelah Isya pada tidak Mi'raj. Tahun menjelang beliau hijrah ke Madinah. Peristiwa yang itu dalam bentuk nakirah, artinya sedikit dari sebahagian malam. Ada ulama yang menjelaskan, menafsirkan Lailat itu adalah sepertiga malam terakhir. Artinya kalau malam itu adalah sekitar 12 jam, berarti peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadinya lebih kurang 4 jam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj Rasulullah kembali ke Makkah, itu lebih kurang 4 jam. Jadi harusnya minimal kita Isra Mi'raj 4 jam minimal. Jadi kalau bisa. Kami di pondok pesantren saya, dari mulai saya masih santri, akan masuk bulan Rajab sampai khatam. Ada nama kitabnya Ad-Dardir fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Itu kitab itu berbahasa Arab tanpa harokat, Arab gundul, kertasnya kuning. Jadi ada yang bilang kitab gundul, ada yang bilang kitab kuning. Bapak berakhir Rajab itu belum khatam. Kami ngajinya minimal 1 jam sehari. Jadi kalau 1 jam sehari sebulan belum khatam. Nah coba bayangkan dalam waktu yang singkat kita coba mengurai itu. Nah, maka Bapak dan Ibu teman saudara yang dimuliakan Allah, mohon maaf
seandainya tidak semua dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu akan kita baca, dan mungkin tidak semua hikmah yang kata Allah linuriyahu min ayatina, tidak semuanya akan kita bahas karena waktu yang sangat terbatas ini. Kira-kira sepakat Bapak dan Ibu? Kita ambil sebahagian saja. Setuju? Pertama, Isra. Satu, Isra itu adalah Rasulullah diperjalankan, bukan berjalan. Kalau Nabi yang berjalan dari, jadi kalau pakai onta dan berkuda di zaman itu, berangkat dari Mekah sampai di Palestina, Yerusalem itu sebulan baru sampai. Jadi Rasulullah ditegaskan dalam Al-Quran asra. Nabi itu bukan berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Maka jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kepada Jibril menjemput binatang surga yang bernama Burak, di mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Burak hanya 5 kali melompat sampai. Jadi tidak perlu waktu sebulan. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Burak itu hanya 5 kali lompatan. Jadi surga yang paling indah, paling cepat, paling tangkas, paling kuat. Berangkat bertiga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 5 kali melompat. Dan bumi sudah. Berapa menit lagi? Lompatan yang pertama kata Rasul, aku sampai dia. Lompatan yang kedua sampai di Madian, kampung Nabi Syuaib yang sezaman dengan Nabi Musa. Jadi para nabi itu ada yang sezaman. Contohnya Nabi Musa dan Harun, Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Syuaib dan Nabi Musa, Nabi Isa dan Yahya itu sezaman. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sezaman. Nah, ketika sampai di Madian, lompatan yang ketiga sampai di Bukit Tursina. Di mana itu Bukit Tursina? Tempat lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Artinya apa? Perjalanan Rasulullah ini betul-betul menyatukan semua agama, bahwa tidak ada agama yang betul-betul bertahan sampai hari ini dan mesti kita akui melainkan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad adalah Rasul yang membenarkan kenabian para nabi terdahulu. Buktinya beliau singgah di tempat-tempat bersejarah nabi dan rasul terlebih dahulu. Dan yang kelima baru sampai di Palestina, Masjidil Aqsa. Apa poin yang ingin kita sampaikan? Bahwa setiap Nabi Muhammad berhenti di persinggahan itu, Jibril selalu berkata, "Ya Muhammad, anzil fasalli rak'atain." Hai Muhammad, ayo kita turun, kita salat 2 rakaat. Yang berangkat tadi berapa bu? Beriman. Jadi syarat sholat, syarat puasa, syarat zakat, syarat haji wajib bagi orang yang beriman. Orang dia tapi tak beriman tak wajib sholat. Ya. Contohnya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, kan orang itu. Tapi dia tak beriman seperti kita, tak wajib sholat. Atau beriman tapi tidak orang. Beriman dia tapi tidak orang. Contohnya kambing, sapi, kerbau, itu beriman kepada Allah dengan caranya masing-masing. Bahkan seluruh yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Terus apakah wajib berpuasa dan sholat? Nah, karena mereka beriman tapi tidak orang. Maka kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kambing juga hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, kerbau juga makan. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Kalau beranak cuma sekedar beranak, maaf cakap, babi sekali melahirkan 8-10 ekor anaknya. Tapi apa yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain adalah ketika kita mau ruku, sujud, menyembah Allah Subhanahu. Karena memang itu tujuan kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tuhan sama, karena sama-sama punya perut. Capek bau, capek lah Tuhan. Oh sama bau, kita sama-sama bekerja dari pagi sampai siang, capek. Tak lama setelah itu terdengar suara azan. Allahu Akbar. Itu suara apa itu Tuhan? Oh suara azan itu namanya. Untuk apa azan Tuhan? Untuk menandakan waktu salat. Terus Tuhan tidak salat? Tidak, sama kita Tuhan. Artinya terpesona dengan pintarnya. Jangan hanya takjub kepada seseorang karena dia kayanya. Karena mohon maaf, burak itu dari surga, dia kuat, dia cepat, dia hebat, dia luar biasa. Tapi ketika tidak salat, burak binatang. Ya, artinya apa? Walaupun dia pintar, S2, S3, profesor, doktor, kaya, gagah, tinggi pangkatnya, tidak salat, burak. Jadi jangan hanya itu kita lihat. Jangan hanya karena hebat dan cepatnya, tapi lihat siapa yang betul-betul membawa dia kepada Allah. Yang membawa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Identitas kita selaku hamba Allah adalah mengikut ajaran Muhammad, jangan mengikut ajaran Quran. Nah, jadi mohon maaf, nanti kita setelah ini ya, kalau ada yang di rumah nanti sebelum tidur pesan saya tengok-tengok dulu yang di rumah. Ada tak burak yang serumah dengan kita? Mi'raj itu kalau Isra tadi dalilnya surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sedangkan untuk Mi'raj itu dalam surah An-Najm, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kata Allah, sungguh Muhammad itu pernah melihat bentuk Jibril yang asli di Sidratil Muntaha. Jadi Mi'raj adalah Rasulullah dinaikkan dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapis langit, di mana setiap langit itu ada penjaganya, dan di setiap langit Rasulullah bertemu dengan rohnya para nabi-nabi terdahulu, ditemani oleh Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya batas, Muntaha itu artinya terakhir. Jadi Sidratil Muntaha itu secara bahasa artinya batas terakhir. Ke atasnya itu zona terlarang. Tidak boleh siapapun yang naik melebihi dari Sidratil Muntaha. Makanya ketika Mi'raj, kalau Isra, kendaraan Rasulullah hanya burak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kendaraannya cuma burak. Tapi kalau Mi'raj
kendaraan Rasulullah itu dua. Pertama dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Yang kedua dari Sidratil Muntaha terus melewati Rafraf Mustawa Rahmat Hadratil Qudusiyah. Dua tahapannya. Lewat dari Sidratil Muntaha Rasulullah, Jibril tak ikut. Karena itu batas terakhir. Kata Jibril, kalau aku lewat dari Sidratil Muntaha ini, maka aku hangus. Selesai dari Masjidil Aqsa, datanglah atau turunlah dari langit tangga untuk beliau naik ke atas. Tangga itu terdiri dari dua anak tangga. Pertama perak yang terbuat dari perak. Kemudian di atasnya anak tangga terbuat dari emas. Rasulullah berdiri berpijak ke perak dan berpegang ke emas. Apa maknanya? Ini dijelaskan oleh ulama. Bahwa apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari peristiwa itu? Siapapun di antara kita yang ingin mi'raj, siapapun di antara kita yang ingin selamat menuju Allah, siapapun di antara kita yang ingin selamat kembali kepada Allah, maka syaratnya pijaklah perak, peganglah emas. Apa itu perak? Dinisbahkan oleh ulama, perak itu adalah kad dunia, dinisbahkan kepada dunia. Sedangkan emas itu dinisbahkan kepada akhirat. Ini mengambil kepada ayat Al-Quran, walal akhiratu, dengan akhirat. Artinya jangan kita hanya sibuk dengan dunia sehingga mengabaikan akhirat. Yang mengatur dan mengurus bumi ini. Kalau menurut saya, harta itu mesti dibawa mati. Siapa yang tidak membawa mati, harta rugi. Karena di dalam Al-Quran berapa banyak orang yang sudah di dalam kubur minta dihidupkan lagi ke dunia karena tidak sempat membawa hartanya mati. Tengok dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Arti infakkan itu apa? Pergunakan harta yang dititipkan Allah kepada kalian untuk belanja dan transfer untuk biaya kalian di akhirat. Berapa banyak orang-orang yang ketika Allah titipkan harta, Allah lapangkan rezekinya, tapi dia tak sempat mempergunakan di jalan Allah, tak sempat mengirim dan mentransfernya ke rekening akhirat. Akhirnya ketika dia masuk ke dalam kubur, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan saya kembali. Ngapain? Kata malaikat, saya mau bersedekah. Bagian dari sewanya itu untuk jalan Allah Subhanahu. Sehingga orang-orang tua kami dulu berpesan, kalau dalam bahasa kampung kami ya, carilah nan kabusuk jonan kalapuk, jangan lupa nan kau tua isu. Kalau bahasa Indonesianya, dunia itu Bapak dan Ibu hanya dua saja. Pertama yang akan lapuk, yang kedua yang akan busuk. Tak lebih dari itu. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, zaman siapa? Adam Jordan. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam yang ada hari ini, yang namanya dunia, baik peradaban klasik sampai ke peradaban modern,
satu, semua yang akan busuk. Dua, semua yang akan lapuk. Tidak lebih dari itu. Mau secanggih apapun teknologi hari ini, pasti dua itu saja. Pertama, dunia itu adalah semua yang akan busuk. Apa itu yang akan busuk, Pak Ustadz? Semua yang kita makan, mau yang mahal maupun yang murah, yang enak maupun yang pahit, dimanapun kita makannya, yang namanya setiap yang kita makan lewat dari anak lidah busuk. Betul tak? Saya kemarin ini nengok on the spot di TV 7 minuman termahal di dunia. Salah satunya black coffee. Kopi hitam gelas kecil ini di Burj Khalifa Dubai. Di lantai tertinggi ada kopi shop di situ. Minum kita di situ kopi hitam biasa, gelas kecil, dikurskan ke rupiah, satu gelas tuh 35 juta. Mahalnya makanan, senikmat-nikmat makanan busuk. Ciri, cobalah. Tubuh kita ini penuh dengan ciri karena makanan yang kita makan. Semakin sehat yang kita makan, agak kurang cirinya. Tapi kalau banyak menyampah yang kita makan, banyak ciri. Lebih 6.000 lubang di tubuh kita. Pilih 6.000 tadi, kesepuluhannya berciri. 2 telinga, berciri enggak? Ya. 2 mata, berciri enggak? Ya. 2 lubang hidung, 6, berciri enggak? Ya. Mulut atau muncuang, berciri enggak? Oh, kayak berciri muncuang ibu. Tidak, Pak. Nah, semua kita termasuk saya, mulut kita ini berciri kan? Apalagi mulut ibu, bapak dan ibu. Kalau telinga, mata, hidung itu cirinya cuma yang zahir, yang tampak saja. Tapi kalau mulut ini ya, cirinya zahir batin. Yang nampak maupun yang tak nampak. Yang nampak namanya jigong atau ciri gigi. Kalau yang tak nampak, Ustaz, merpati bertelur hijau jatuh ke lantai pecah belah. Luka hati bukan karena pisau, tapi karena si ujung lidah. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Sakitnya tuh di sini. Orang bercerai suami istri karena mulut berciri. Masjid gara-gara muncul. Apa bahayanya? Nah, 7, 8 pusar berciri. 9, 10, itu nanti di bawah. Artinya apa? Dunia itu pertama semua yang akan busuk, tak lebih dari itu. Yang kedua, semua yang akan lapuk. Apa yang akan lapuk? Semua yang dipakai lapuk. Semualah pokoknya. Kendaraan, semahal apapun kendaraannya, semewah apapun kendaraannya, lapuk. Handphone semahal dan secanggih apapun handphonenya, lapuk. Pakaian semahal dan senyaman apapun pakaian itu, lapuk. Jangankan handphone, jangankan pakaian, jangankan mobil, yang punya handphone pun lapuk. Mana itu Pak Ustaz? Pertama,
uban bertabur. Nah, ada yang bertabur ubannya. Nah, itu tanda laput. Yang kedua, mata sudah mulai kabur. Yang ketiga, kulit sudah mulai kendur. Kalau dulu tak baik lagi, oh dirimu bagaikan bulan imut-imut. Tapi ketika sudah laku, amit-amit. Tidak ada lagi itu lebah bergantung, semut beriring dan yang lain-lainnya. Ada cuma satu, dirimu bagaikan terong yang dikukus. Nama kamu ini adalah kulit kendur, uban bertabur, mata kabur, kulit kendur. Yang keempat, gigi sudah banyak yang gugur. Yang kelima, duduk lacok maujur. Lanjut dong, itu tanda lalaput. Nah, jadi dunia itu tak lebih dari itu. Semua yang kita makan busuk, semua yang kita pakai lapuk, dikunjungi dan belanjanya paling sedikit. Kalau ada istri itu 4 misalnya, mohon maaf ibu kan marah sama saya. Ada istri pertama itu namanya Hana, istri kedua Harben, istri ketiga Anis, istri keempat si As. Yang Hana siapa? Hawa nafsu. Yang Harben ini harta benda. Yang Anis ini anak, istri, suami. Yang kelima, yang keempat amal saleh. Seandainya dijemput oleh malaikat maut, yang Hana ini walaupun siang malam pagi petang kita peras keringat banting tulang untuk hawa nafsu, tapi jangankan masuk kubur, sakit kita menjelang mati, yang hawa nafsu sudah pergi dari kita. Coba tengok orang kalau sakit-sakit mau mati itu, coba tanya, aku yang tekan apa? Papa mau apa? Kue talam? Sayur bayam? Durian. Bubur ayam mau apa? Enggak. Padahal dulu mati gara-gara hawa nafsu. Sampai parkir. Masuk dia ke kuburan? Enggak. Anis, anak, istri, suami, ikut dia ke kuburan? Ikut. Tapi sesayang-sayangnya anak, istri, suami hanya ikut memadatkan kuburan kita. Terus siapa yang setia menemani kita? Masuk kita ke kubur, ditemaninya kita. Kalau sempitlah kubur kita, dia yang melapangkan. Kalau gelaplah alam kubur kita, dia yang menerangi. Kalau panas kuburan kita, dia yang mendinginkan. Yaitu istri keempat bernama si As, amal saleh. Walaupun paling jarang dikunjungi, paling sedikit belanja. Saya tanya, ibu-ibu kalau ke mall 200.000 itu besar atau kecil? Kecil. Untuk hawa nafsu, untuk harta benda, 200.000 ke mall kecil. Tapi kalau ke masjid 200.000 itu besar atau kecil? Untuk hawa nafsu 200.000 kurang, Pak. Tapi kalau untuk amal saleh, untuk ke masjid 100.000, oh besar itu. Padahal yang akan menyambut kita di dalam kubur, yang akan memeluk kita dengan hangat dalam kubur itu adalah amal saleh. Sisir ada emas sebesar kepala, diletakkan di depan monyet, kira-kira mana yang diambil? Kenapa? Karena monyet tak tahu harga emas.
Dan dia tak paham kalau emas itu dijual entah berapa truk dapat pisang. Tapi karena memang otak monyet itu cuma sampai di pisang, ya pisang saja yang diambilnya, emas ditinggalkan. Nah, kalau emas yang sebesar kepala diletakkan dengan pisang satu sisir di depan bapak dan ibu ambil yang mana? Pisang. Oh, salah. Kalau di depan saya ambil dua-duanya, karena saya suruh pilih. Ya kan? Diletakkan depan saya, Pak Ustaz kira-kira ambil yang mana? Saya ambil dua-duanya, kecuali Pak Ustaz hanya boleh satu, baru saya pilih emas. Tapi kalau tak disuruh pilih, saya ambil dua-duanya. Artinya apa? Pisang itu bagaikan dunia, ambil untuk bekal hari ini. Emas ambil juga untuk persiapan akhirat. Artinya apa? Allah tak melarang kita untuk mencari dunia, tapi jangan gara-gara dunia kita apain dengan akhirat. Allah tak larang kita untuk jadi orang kaya. Usman orang kaya, Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya, tetapi kekayaan mereka tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulaiman itu kayanya luar biasa, ya, raja juga, nabi juga, tapi tidak membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya orang yang akan nyekrat kepada Allah, caranya adalah pijakkanlah dunia ini, peganglah akhirat, bahwa kita hidup demi akhirat. Dunia ini sebagai sarana, wasilah, jembatan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup ini kuncinya salat. Kemudian mi'raj adalah kita naik kepada Allah. Bagaimana naiknya? Tujuan hidup adalah untuk akhirat, dan dunia ini dijadikan jembatan untuk kita sampai ke akhirat Allah Subhanahu